dalam tahap pertama tentang apa kalau kita lihat apa mau kita pelajari itu tentang proyek penguatan profil pelajar P5 dan PPRA namanya, karena kita. Dan yang kedua itu tentang toleransi, saling menghargai sesama temannya di kelompok tersebut. Jadi beda sendiri. Kayak kasus kemarin tuh, kayak kelas 5 kemarin itu bukan, jadi nanti itu sama-sama saling melengkapi, ya. Itu akan kita angkat pada P5 kali ini, itu adalah tentang kearifan lokal. Tentang kearifan lokal. Itu tema. Topiknya apa? Topiknya yang kait dengan tema topik pembuatan bagaimana bisa mengenal makanan khas atau kue khas daerah khas Bugis. Apa itu? Yang pertama itu adalah tentang cara pembuatan kue onde-onde. Pernah dengar semua kue onde-onde? Pernah. Namun sebelum itu perlu kita lakukan dulu atau mengeksplorasi dulu tentang kearifan lokal. Apa sih kearifan lokal? Sebetulnya apa hubungannya dengan tadi yang saya sebutkan? Itu tentang kearifan lokal. Kaitan dengan, saya kasih sedikit pengantar ya. Kearifan lokal itu berkaitan dengan apa yang ada di sekitar daerah kita. Nah, kearifan lokal itu bisa berkaitan dengan permainan tradisional, makanan tradisional, pakaian tradisional. Itu berkaitan semua, itu kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu apa yang melekat di daerah Bugis ini. Kita kan semua Bugis toh? Kita Bugis. Jadi apa yang melekat di dalam masyarakat Bugis? Apa yang ada di situ tidak ada di daerah lain. Misalnya di daerah ini ada di daerah sini tapi tidak ada di daerah, misalnya di daerah Jawa dan lain sebagainya. Itu yang mau kita tingkatkan di tentang kearifan semuanya onde. Namun onde-onde itu sebetulnya sudah banyak dibuat di luar Sulawesi. Kenapa sudah banyak? Tapi asalnya itu dari Bugis. Makanya onde-onde itu kue bempa onde-onde itu sangat terkenal, sudah terkenal banyak di daerah lain. Tapi asalnya itu dari suku Bugis. Asalnya dari suku Bugis. Itu hebatnya itu daerah apa, makanan onde-onde sudah sangat, apalagi sangat menyebar ke seluruh Indonesia. Itu makanan onde-onde, makanan khasnya. Sama juga bahasa Bugis itu banyak yang dipakai di daerah lain. Ada daerah Kalimantan sering dipakai bahasa Bugis karena ini. Kalau saya mengatakan tepuk 3 kali, nah begitu ya, jangan terlalu cepat. Kasih saya ulang. Saya mau apa lagi dulu? Mau lihat dulu. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, ya. Tepuk. Kalau saya tidak mengatakan tepuk di depannya, jangan tepuk, ya. Siap semua? Siap. Perhatian. Siap. Sekarang tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, 1 kali. Nah, itu. 3 kali. Kurang fokus. Kalau pokoknya kita nanti akan melakukan proyek P5 terkait dengan topik pembuatan kue tradisional. Apa itu? Onde. Nah, nanti itu persaingannya begini. Nanti penilaiannya begini. Tidak ada sebetulnya persaingan ketat antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Tidak ada. Yang mau dilihat di sini adalah masing-masing kelompok bagaimana kolaborasinya bersama dengan kelompoknya sendiri. Bagaimana kerjasamanya, bagaimana toleransinya antar sesama teman kelompoknya. Itu mau dilihat. Jadi tidak usah pikir, wah, mega kelompokku jenis ini tidak usah hanya dalam melaksanakan P5. Bagaimana
bagaimana proses kerjasamanya, bagaimana gotong royongnya. Misalnya kan nanti sini kan gitu ya, paham maksud saya? Paham saya. Sekarang begini, saya mau bahas secara kecil-kecilan dulu terkait dengan onde. Pernah lihat semua onde-onde? Siapa yang tidak pernah lihat onde-onde? Pernah? Yang pernah lihat boleh angkat tangan. Yang pernah lihat onde-onde? Bukan. Kan TBB juga itu ada berbentuk onde-onde juga kan? Bukan itu. Tapi onde-onde yang dimakan. Yang dimakan. Jadi onde-onde itu di mana sering kalian lihat onde-onde? Acara apa? Hah? Acara selama, misalnya selama, bukan selama di sana. Misalnya selama pagi atau apa bahasa Indonesia selama? Selamatan. Potong pagi, apa lagi? Acara apa? Acara rumah baru. Acara rumah baru. Toh? Pernah lihat onde-onde di acara rumah baru? Nah. Acara pernikahan biasanya juga ada. Acara mapatape. Tahu dibilang mapatape? Tahu. Apa Valero? Bola. Hah? Apa kena seng? Nah, seng dipakena di mana? Di rumah. Yang dipakena di mana? Gitu ya. Perhatian. Siap. Tepuk yang pernah pergi kemah pasti tahu ya. Sekarang perhatian. Saya kasih waktu bersama teman kelompoknya. Untuk itu kita akan mengeksplorasi bahan alternatif. Bahan kedua, kalian ada nanti video tentang filosofi onde-onde. Apa itu yang filosofi? Sejarah terwujudnya dan apa arti dari onde-onde. Sampai begini, siapa tahu nanti ini saya kira selesai dulu ya. Jadi gambarannya itu tentang kolaborasi dan saling menghargai toleransi. Tidak ada nanti pembelian, ya tidak ada nanti pembelian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian. Siap semua mengikuti kegiatan. Siap ya. Kita akan memulai dengan pelajaran filosofi onde. Sekarang perhatikan dengan masyarakat Sulawesi Selatan. Sejak lama sebagai kue ritual. Jika ada teman atau keluarga misalnya membeli rumah atau kendaraan baru akan dibuat rasanya tanpa ada. Saya tanya dulu, biasanya di sini kalau pergi misalnya kalau ada misalnya orang yang membeli motor baru, biasa tuh? Apa biasa dibuat kami? Onde-onde apa lagi? Biasanya ada onde-onde. Biasanya uti kan? Nah, uti apa itu pisang? Nah, onde-onde itu tapi yang biasanya kalau selamatan itu identik sekali dengan onde. Nah itu biasa kalau pergi beli motor biasa tuh di tatonan biasanya motor jalan. Nah perhatikan asal dan filosofi yang dikandungnya. Baca coba di atas. Apa referensi berasal dari Tiongkok. Pada masa itu perpaduan onde-onde ini sama kekerjaan Tiongkok. Kerjaan Tiongkok. Apa itu? Di mana itu Tiongkok? Tiongkok itu asalnya dari mana? China. Itu asalnya dari Tiongkok. Itu dia padukan antara makanan khas Bugis makanan khas Indonesia dengan makanan khasnya apalagi namanya itu Cina. Akhirnya terjadilah onde. Di samping itu untuk mendapatkan rasa manis kehidupan biasanya terdapat di luar tapi ada di dalam. Jadi begini. Jadi kita akan kembali melanjutkan kegiatan kita yaitu bukan terbuat dari apa kemarin TBB ya. Jadi bahannya terbuat dari terigu, gula merah, kelapa, air
air dan lain sebagainya. Sekarang dulu saya mau tes dulu alatnya apa saja. Baskom. Apalagi? Nah, sekarang tanya dulu. Bedanya alat dan barang ya. Kalau bahannya itu yang dibuat, kalau alatnya itu yang dipakai dibuat. Nah itu bedanya. Kompor itu termasuk alat. Nah, sekarang apa tadi alat pertama? Panci. Panci gunanya untuk apa? Masak. Ya, apa lagi? Untuk apa? Untuk sekali. Kalau yang tua sekali itu bahasa sini itu diambil. Kalau yang muda sekali tidak bisa baru tidak sekali. Sekarang kita akan mencoba menonton bersama. Jadi yang ditonton dulu ini. Kedua dari sini ini sudah kita melakukan berapa kali pertemuan? Kita sudah melakukan beberapa pertemuan. Yang pertama kemarin kita kalibrasi lokal, baru apa lagi? Filosofinya. Sekarang kita nonton penjelasannya. Tadi toh? Nah, nanti akan kita lakukan itu tahap kontekstual. Jadi kita akan turun ke masyarakat. Ya, masyarakat mau wawancarai membuat minimal 1 jam nanti kita datangi. Melanjutkan kegiatan P5. Sekarang satu orang dulu bisa pimpin baca doa di depan. Saya tunjuk Kak Fandi. Sebelum kita belajar bersama, mari kita baca doa bersama. Baca doa dimulai. Tahap namanya tahap kontekstualisasi. Jadi sebelum kita turun ke masyarakat, ke rumah, ke orang yang biasa membuat kue onde-onde, kita terlebih dahulu harus tahu di mana biasa ditemukan kue onde-onde. Di mana biasa ditemukan kue onde-onde. Sekarang ya, selamatan motor dan lain sebagainya. Sekarang kelompok saya kasih waktu untuk membuat catatan biasa menemukan kue onde-onde. Yang kedua, apa saja bahan-bahan pembuatan kue onde-onde. Baru didiskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Yaitu tentang kue onde-onde di acara selamatan. Biasanya selamatan motor, nikah atau tasyakuran, rumah baru atau pengantin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatan motor, rumah baru, kompor,
beras merah, kelapa, pewarna makanan, air garam, baru. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini terkait juga dengan kue. Terdiri dari dua kata, yaitu Bakarawa atau Omega, dan bola, yaitu rumah. Jadi Bakarawa Ini terkait. penyelenggaraan acara ini ialah pada waktu yang baik dengan petunjuk berita bola yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin foto dan darahnya disimpan dalam tempurung kelapa yang diletis dengan daun waru. Setelah itu disatukan cukuplah hanya itu sebagai gantinya. Selama pembuatan peralatan rumah itu berlangsung, dihidangkan kue tradisional seperti suwela, sandera, onde-onde, rokok putih, dan juga disebut loko-loko, kejadempa, berloko, pepeloka, dan lain-lainnya. Di mana di sini? Nah, ini tuh. Ini acara apa ini? Acara apa ini? Rumah baru tuh. Nah, ini kue onde-onde salah satunya. Apa ini? Nah, kita fokusnya di sini ya. Perhatikan dulu kembali. Peralatan seperti suwela, sandera, onde-onde, rokok putih, dan disebut loko-loko, kejadempa, berloko, pepeloka, dan lain-lainnya. Ya. Yang kedua, Apa ini? Mengangkat rumah-rumah. Mengangkat Rumah-rumah. rumah. Mengangkat kemarin di sini. Rumahnya siapa? Ada juga di sini dulu rumahnya Bang Imam. Tuh. Di rumahnya pernah diangkat. Biasa loh. Juga di gambar di acara begini biasanya kita juga menemukan ini acara gotong royong ya. Gotong royong dalam mengangkat rumah. Bayangkan misalnya ini beratnya rumah tapi bisa diangkat karena banyak karena gotong royong. Nah, di sini ada juga ditemukan. Coba jawabannya. Ini dah. Ini yang onde-onde Jawa, ini yang onde-onde Bugis. Tapi yang akan kita fokuskan itu onde-onde Bugis karena kearifan Teguh sholat. Memiliki tata krama ya, tata krama. Kita harus memiliki tata krama seperti misalnya adat Bugis yang biasa kita pakai. Misalnya ada orang tua kita harus sampai misalnya mau masuk ke rumah kita. Nah sekarang kita sudah ada tutor 2 yaitu buat onde-onde, bahan-bahannya apa saja dan cara membuatnya akan disampaikan langsung oleh tutor kita ya. Nanti di tahap aksi juga akan ditemani juga Ibu Rizka dan Ibu Mariani. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan tata cara dan alat serta bahan yang digunakan untuk membuat kue onde-onde. Apakah onde-onde ini asing di telinga anak-anakku sekalian? Tidak kan? Pernah makan tak? Pernah. Onde-onde ini bagaimana bentuknya tuh sebenarnya? Apakah ada istimewanya ini kue onde-onde? Ada. Apa itu istimewanya?
Ya, dalamnya ada gula. Biasanya di apa? Di rumah baru. Ya, seperti rumah baru. Acara-acara selamatan. Ya. Selamat motor. Ya, selamatan. Ya. Oke, selanjutnya Pertama apa? Ketupat. Bahan pokoknya pembuatan onde-onde yang pertama itu adalah tepung Ketan. atau dalam bahasa logisnya Labu. labu dalam bahasa logisnya. Yang kedua apa? Gula merah. Tidak lengkap onde-onde kalau tidak ada gula merahnya. Kalau di luar gula merahnya berarti bukan onde-onde. Kalau di dalam gula merahnya baru dinamakan onde-onde. Terus selanjutnya kelapa parut, bukan kelapa yang tua sekali. Kalau tua sekali itu tidak bagus, istilah bugisnya sekaligus salah kelapa muda, bukan muda ya. kelapa tengah Tengah muda. Ya, seperti ini. Kalau kelapa muda sekali, kalau kelapa tua itu kulit di luarnya dibersihkan dulu supaya tidak kelihatan yang hitam-hitamnya, supaya kelihatan putih. Kelapa Gula merah. pewarna makanan. bisa menggunakan pewarna makanan, bisa juga tidak, tapi yang aslinya itu putih. Ya, aslinya itu putih. Terus cara membuatnya. Langkah pertama apa yang kita lakukan pertama? Ambil baskom, menyediakan baskom. Terus isi tepung ketan yang sudah ditakar. Terus campur dengan air secukupnya. Terus dibikin adonannya sampai tercampur rata. Terus Gula gula merah yang sudah dipotong-potong, terus dibulat-bulati kembali. Terus kita siapkan air, kita didihkan air, kita panaskan air. sampai mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan onde-onde yang sudah kita bulat-bulati tadi di panci sampai onde-ondenya mengapung. Sudah itu sudah kita parut disimpan di baskom. Terus onde-ondenya bisa terbaluri dengan Lapa. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira luar biasa sekali ya penyampaiannya. Ini penting. Kemudian alat-alatnya di mana biasa ditemukan sudah dijelaskan. Jadi di tahap kontekstualisasi kita akan mencoba berkunjung ke satu rumah yang biasa di situ ada kue onde-onde dibuat. Ya, kita turun berusaha semaksimal mungkin kita memperlihatkan sebagai siswa SD 7 Pakadero memperlihatkan tata krama yang baik, sopan santun, dan bagaimana kemudian kita bersikap baik kepada orang tua dan sesama. Jadi misalnya kita masuk rumah kita harus mengucapkan salam. Misalnya kita lewat di depan orang tua kita harus kita minta izin ya, kita mau pergi minta izin. Itu namanya memperlihatkan tata krama sebagai adat budaya suku Bugis ya, karena tema kita adalah kearifan lokal. Jadi kita sudah dikasih tahu tadi sama tutor Ibu Rizka sama Bang Muriani di mana biasa ditemukan itu kue onde-onde di acara pengantin, di acara rumah baru, sampai jualan dan lain sebagainya. Bahan-bahannya, cara pembuatannya sudah dikasih tahu semua. Jadi pada saat nanti kita membuat tidak ada lagi. Nanti saya mau tanya dulu tata krama yang bisa kita perlihatkan di sana itu apa saja? Misalnya kita mau masuk ke rumah kita bersalam ya, assalamualaikum. Kalau misalnya kita lewat di depan, misalnya kita dikasih disajikan kue onde-onde sama orang tua, misalnya kita disuruh makan, kita harus membaca apa kalau mau makan? Membaca Bismillah.
gula. Ya, jadi kita perlihatkan semua apa yang kita dapat di sini di Sekolah. ya di sekolah, di masyarakat ya. Ya, paham semua? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita turun di masyarakat, kita mau berkunjung ke salah satu rumah. Di mana rumahnya? Rumahnya di sana itu Ibu Rohati. Ibu Rohati, dan dia ditemani sama keponakannya yaitu Ibu Diva. Nah, sebentar itu yang akan kita wawancara ya. Ada semua pedoman wawancara. Nah, sebelum jadi pada saat nanti kita turun semaksimal mungkin kita perlihatkan tata kerama yang baik ya. Tata kerama yang baik, kita beri salam di depan pada saat kita mau masuk, dan pada saat kita keluar kita juga memberi salam. Kalau kita mau pamit ya, kita juga harus pada saat kita lewat di depannya orang tua, kita harus beri tabe puang izin ya. Harus begitu pada saat nanti kita. Jadi sebelum kita Mari kita membaca surat Al-Fatihah sebelum kita berangkat. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Siap. semangat. Semangat! 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 Dibuat untuk acara apa? Tahun itu biasanya dibuat dari acara syukuran. Apa alasannya untuk membuat kue onde-onde? Pembuatan ondel itu tidak memakai beberapa alat, cuman pertama itu beras ketan, yang kedua parutan kelapa. Bagaimana cara membuat kue onde-onde dengan benar? Itu dengan dibulat Apa? ukuran Membuat kue onde-onde. tidak memakai baca, cuma menggunakan tangan. Bagaimana membuat kue onde-onde yang baik dan benar? Itu dengan cara beras ketan diolah, dibulatkan dan diisi dengan gula merah. Makasih Pon. Makasih Puan.
berdasarkan hasil wawancara yang telah kita lakukan selama kita turun ke masyarakat ya. Jadi naik di atas membacakan atau mempresentasikan hasil wawancaranya ya. Yang kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Biasanya dibuat untuk acara apa? Syukuran. Buah kelapa, gula merah, warna beras ketan diolah kemudian dibulatkan dan diisi gula merah dan dibaluti dengan kelapa dan direbus. 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk menyampaikan hasil wawancara kami. Buat kue onde-onde. Bahan apa saja digunakan untuk membuat kue onde-onde? Beras ketan dibulatkan dan diisi gula merah dan dibaluti dengan kelapa dan direbus. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membuat kue kelapa. Yang pertama saya membuat baluran kelapanya. Ini saya udah siapkan 1 lembar daun pandan. Setengah butir kelapa parut, saya ambil bagian putihnya aja. Ini saya pakai kelapa parut setengah tuang. Lalu masukkan setengah sendok teh garam. Ini kelapanya dari sini. Kemudian masukkan wadah yang berisi kelapa parut. Ini dikukus sekitar 10 menit. Tujuan dikukus agar kelapanya ini tidak gampang basi. Karena tadi saya gunakan kelapa parut beku, setelah 5 menit dikukus ini saya aduk dulu supaya garamnya tercampur dan meresap merata. Apa itu? Lalu masukkan 1 sendok makan gula pasir, lalu aduk hingga gula larut. Kemudian masukkan sejumput garam, aduk lagi hingga tercampur rata. Siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan 250. Ini diaduk hingga tercampur rata. Ini saya masukkan airnya sedikit dulu. Saya kasih 1 sendok teh pasta pandan, lalu tuang sisa air. Kemudian siapkan air, biarkan hingga mendidih supaya airnya wangi. Ini saya masukkan 2 lembar daun pandan. Kemudian adonan ke dalam air. Lalu ini direbus hingga adonannya matang. Kalau udah matang dia nanti akan menyatu. Jadi seperti ini saya gulung adonan sambil dimasak ya atau direbus. Lakukan hingga selesai. Untuk apinya ini boleh diangkat karena hingga matang. Kemudian setelah ditiriskan, masukkan kue klepon ke dalam kelapa parut yang telah disisihkan sebelumnya. Lalu ini diguling-gulingkan sampai klepon terbaluri dengan kelapa parut. Hasilnya seperti ini. Onde saya kira pada saat nanti tahap aksi bisa kita buat juga ya. Bisa kita laksanakan karena nanti juga ada akan dibimbing oleh tutor kita yaitu Bu Rizka sama Bu Mulyani nanti. Jadi pada saat nanti kita membuat kue-kue di pertemuan di tahap aksi, kita bisa kemudian membuat dengan baik dan benar dan kita menginginkan kerjasama yang baik antar kelompok-kelompoknya ya. Jadi yang dinilai itu kemarin apa saja gotong royongnya. Itu gotong royong itu adalah kerjasama ya. Bagaimana lihat saling menghargai, tidak saling membuli teman. Jadi setiap misalnya mau melakukan sesuatu, membaca doa atau membaca bismillah. Misalnya lakukan membaca, selalu membaca basmalah ya. Selalu membaca basmalah karena itu ada berkahnya kalau bisa melakukan membaca basmalah sebelum melakukan sesuatu ya. Biar semangat.